Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-muallifu rahimahullah, nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain fid dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u qulubil la yakhsha. Ma ba'du. Hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah, pada kesempatan yang sangat mulia ba'da maghrib ini kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang telah sampai pada hadis yang ke-9. Semoga apa yang kita lakukan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawassul terhadap apa yang sedang kita lakukan ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan dan menyampaikan Ramadan itu kepada kita, dan semoga nanti amalan-amalan yang akan kita lakukan di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-9 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrin radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr bahwa ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang kalian darinya maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian kerjakanlah, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah menjadikan binasa orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang sangat banyak meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan gelar Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini adalah sahabat yang sangat luar biasa pengorbanannya, sehingga perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Dikisahkan pernah beliau dalam satu majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan. Ketika dia sadar, orang-orang kemudian bertanya, mengapa engkau sampai pingsan? Beliau mengatakan, karena aku mengejar majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, aku lupa makan. Sudah beberapa waktu tidak makan karena mengejar majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian pingsan di dalam majelis itu. Luar biasa apa yang telah dicontohkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makna hikmah daripada hadis kita yang ke-9 ini sesuai dengan judulnya adalah pembebanan sesuai dengan kemampuan. Makna yang pertama, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang maka jauhi. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu rahimahullah mengatakan bahwa larangan ini mengandung pengharaman. Adapun larangan yang
bersifat makruh boleh dilakukan. Maksud daripada apa yang aku larang maka jauhilah, kata Al-Imam An-Nawawi, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang maka jauhi secara sepenuhnya, secara sempurna, bukan setengah-setengah. Ada kata menarik, fajtanibuh, jauhi. Apa makna perkataan menjauhi ini? Sesungguhnya larangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat-sangat menarik bagi manusia. Sehingga naluri manusia ini punya daya tarik sendiri terhadap larangan itu, sehingga pengen mendekat kepada larangan itu. Sehingga agama ini betul-betul memahami naluri itu, kemudian berpesan, fajtanibuh, jauhi. Jangan dekat-dekat. Karena begitu engkau mendekati, engkau punya peluang yang sangat besar untuk kemudian melakukannya, untuk kemudian melaksanakannya. Yang kedua, dan inilah yang menjadi poin utama daripada hadis yang ke-9 ini, wa ma amartukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum anhu fa'tu minhu mastata'tum. Jika dan apa-apa yang telah aku perintahkan, fa'tu, maka datanglah kepadanya mastata'tum, semampumu. Inilah yang kemudian menjadi tema pembebanan sesuai kemampuan. Di satu sisi naluri manusia merindukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, di satu sisi nafsu manusia berusaha untuk meronta, berusaha untuk kemudian meninggalkan perintah itu. Maka betapa lembutnya perintah daripada agama ini, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, maka berusahalah untuk mendatanginya semampumu. Jika engkau mampu datang dengan tanganmu, datanglah dengan tanganmu. Jika engkau mampu datang dengan lisanmu, lakukan dengan lisanmu. Jika engkau mampu datang dengan hatimu, maka datanglah dengan hatimu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi." Hamba-hamba Allah yang saleh dan salehan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mencontohkan bagaimana kita berusaha untuk kemudian melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Maka beliau mengatakan, jika terdapat air untuk berwudu akan tetapi tidak mencukupi, maka hendaklah berwudu, wajib menggunakan air tersebut, kemudian kekurangannya diganti dengan tayamum. Pada sisi yang lain, dicontohkan juga jika ada seseorang yang hendak berzakat, tetapi kemudian apa yang hendak dia zakatkan itu tidak cukup, maka jangan tinggalkan, tetapi berikan saja semampunya. Kemudian di contoh yang lain, jika seorang hanya mempunyai sebagian kecil dari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka tetap diberikan. Seorang suami berkewajiban untuk memberikan sandang, pangan, dan papan kepada keluarganya. Tetapi banyak sekali yang kemudian hanya mampu memberikan sandang, tidak mampu memberikan papan. Banyak yang mampu mencukupi pangan, tetapi kemudian tidak mampu mencukupi sandang. Fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan semampumu. Hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada kita di akhir hadis ini, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim.
dan yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan perselisihan kepada nabi-nabi mereka. Bertanya tidak dilarang. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengklasifikasi bertanya itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada bertanya itu yang hukumnya fardu ain. Ada bertanya yang hukumnya fardu kifayah. Bahkan ada yang bertanya itu hukumnya haram. Bagian apa yang kemudian hukumnya fardu ain untuk bertanya? Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, yaitu ketika kita tidak mengetahui tentang kewajiban-kewajiban agama seperti wudu, salat, puasa, itu hukumnya wajib ain, fardu ain untuk kemudian bertanya walaupun sebanyak-banyaknya. Yang kedua, pertanyaan untuk memahami urusan agama yang bukan hanya untuk dirinya, tetapi ada niat untuk kemudian menyampaikannya kepada yang lain. Dia sudah mengetahui sebagian, tetapi kemudian dia ingin menyempurnakannya untuk dia sampaikan kepada yang lain. Ini biasanya para talabul ilm, para penuntut ilmu. Hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun yang ketiga adalah menanyakan sesuatu yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada kebaikannya. Maka kata Imam An-Nawawi, ini pertanyaan yang justru diharamkan karena hanya akan membuang-buang waktu, hanya akan menghabiskan tenaga. Dan membuang waktu dan menghabiskan tenaga itu dilarang di dalam agama ini pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang masyhur adalah kisah Bani Israel yang banyak sekali bertanya hal-hal yang tidak ada gunanya kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Diperintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi. Mereka kemudian bertanya, sapi seperti apa? Warnanya apa? Apakah sudah dipekerjakan atau tidak? Banyak sekali pertanyaannya, padahal itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, yang justru pada akhirnya mereka kemudian mengatakan sepertinya tidak ada sapi yang seperti itu, lantas kemudian mereka tidak melaksanakan perintah itu. Hamba-hamba Allah yang saleh dan saleha, inilah beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, terhadap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhi secara sempurna. Jangan mendekat-dekat. Yang kedua, terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, berusahalah semampunya. Jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan jika kita hanya mampu melaksanakan sebagiannya. Yang ketiga, berhati-hatilah di dalam bertanya. Tanya apa hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanyakan untuk kemudian menyampaikan, membaginya kepada yang lain. Namun jika kita bertanya untuk hal-hal yang kemudian tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, maka lebih bagus kita menahan diri dari hal-hal tersebut. Kemudian di dalam bulan Ramadan, yang insya Allah beberapa jam lagi akan datang menemui kita, akan datang menyapa kita semuanya, maka sungguh ini adalah sebuah nikmat untuk kemudian terlalu mudah nanti kita di dalam bulan Ramadan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita maksimal, mari kita bersungguh-sungguh untuk kemudian mendatangi perintah Allah semampu kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita semuanya dengan taufik, dengan ma'unahnya, untuk kemudian kita mampu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.